Insinyur Doni Triagus Setiawan, pendamping PPH UIN Sunan Kalijaga, wilayah Kalimantan Barat, melakukan verifikasi halal di Gang Safir, Desa Rengas Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Insinyur Doni selain melakukan verifikasi halal, juga memberikan edukasi kepada pelaku UMKM sehingga dapat memproduksi selalu menggunakan bahan-bahan yang halal. Selain itu, juga memberikan segala bentuk informasi yang terkait pentingnya sertifikat halal bagi pelaku UMKM. Izin Pak, atas nama siapa Pak? Oh ya, perkenalkan, nama saya Doni Triagus Setiawan. Saya adalah salah satu daripada pendamping sertifikasi halal dari lembaganya namanya UIN Sunan Kalijaga di Jakarta, wilayah Kalimantan Barat. Oke, boleh tahu Pak, dalam rangka apa Bapak ke Desa Rengas Kapuas pada hari ini Pak? Ya, jadi begini, kita sudah sosialisasi ke Desa Rengas Kapuas dan rangka adalah program sertifikasi halal untuk para pelaku usaha. Cuma sekarang nggak boleh bilang pelaku usaha lagi dong, pengusaha. Jadi pengusaha punya kecil ini, mikro seperti yang terlihat di sini, kita edukasi, kita memberikan sertifikasi halal gratis dari pemerintah. Ya, terus bagaimana Pak? Setelah Bapak melakukan sosialisasi dan edukasi seperti ini, apakah ada respon yang positif atau negatif dari masyarakat? Sangat positif, hampir negatif tidak ada. Karena mereka tidak tahu, dikiranya membuat sertifikat itu susah, ternyata mudah. Mereka takut karena tidak tahu caranya. Setelah kita edukasi, kita langsung verbal di lapangan, kita jelaskan produk ini jangan dipakai, produk ini harus bisa dipakai. Mereka paham. Akhirnya mereka berburu-buru untuk mencari sertifikat halal. Supaya apa? Supaya produk makanan mereka dilihat oleh para konsumen itu meyakinkan si pembeli untuk membeli produk mereka. Ya, ini apakah bagian daripada program daerah atau program pusat Pak? Ya, boleh tahu. Ini adalah program dari pemerintahan pusat, dari Kemenak. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 bahwa seluruh produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal mulai tanggal 18 Oktober 2024 sampai seterusnya. Jadi sudah harus bersertifikat halal. Jadi daerah harus mendukung program-program ini. Oleh karenanya kita sosialisasikan melalui desa-desa terpencil. Sampai saat ini sudah berapa eksemplar Pak? Atau sudah berapa banyak yang diterjunkan di lapangan Pak, petugasnya Pak? Sudah banyak. Kita ada 200 orang di Kalimantan Barat dari lembaga kami ini untuk terjun ke seluruh kabupaten di Kalimantan Barat. Jadi kami ini adalah pendamping untuk mendampingi sampai ke pelosok negeri bahasanya. Ya, kita dampingi semua masyarakat. Terus yang sudah didata berapa banyak Pak? Bisa yang dijelaskan? Sudah didata lebih kurang ada 1.500 sudah kita data. Yang sudah di dalam draft lebih kurang ada 1.000, tinggal nanti ketika kuota di 2025 dari pemerintah itu ada, kita langsung kirimkan ke BPJPH. Terus dari pendataan sehingga barang ini menjadi sudah resmi, sudah ada logo halalnya atau sudah dikatakan halal itu berapa lama Pak prosesnya Pak? 10 hari. Dari hari pendaftaran? Dari pengajuan sampai dengan terbitnya sertifikat. Ya, terus satu lagi Pak, sejauh ini apakah ada pihak ketiga Pak yang membantu dalam proses ini atau memang murni dari pemerintah? Jadi kuota pemerintah insya Allah di 2025 itu ada 1,2 juta, tapi nggak cukup, itu se-Indonesia, sehingga kami perlu fasilitator baik dari Kalimantan Barat, seluruhnya stakeholder pemerintah maupun stakeholder swasta untuk bisa membantu kami dalam pembelian kuota sertifikat halal kepada BPJPH. Ya, boleh cerita kami sedikit Pak, kalau satu kabupaten itu biasanya digarap berapa lama Pak itu? Satu kabupaten berapa lama? Iya. Tidak ada batasnya sih sebenarnya. Iya. Tapi pengalamannya sesudah berapa lama Pak? Satu kabupaten belum penuh Bang, karena setiap hari produk muncul baru terus. Jadi kami tidak habis-habis nih dalam satu kabupaten, tidak pernah lihat itu habis. Apalagi sebentar mau Ramadan nih, muncul yang baru. Makanya sebelum Ramadan ini kami sudah antisipasi, kita sertifikasi semua yang kecil-kecil di pedalaman ini. Kita edukasi sehingga nanti ketika Ramadan tinggal sedikit yang muncul yang baru. Nah, sehingga semua bisa tuntas. Tapi inilah namanya konsumen dan produsen, semuanya selalu mencoba hal-hal yang baru demi itu pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ya, satu lagi Pak, pertanyaan terakhir, dengan adanya halal ini apakah ada keterkaitan tentang permodalan Pak? Artinya mempermudah pelaku UMKM untuk mendapatkan pinjaman permodalan atau seperti apa? Ini seperti bisa dijelaskan Pak? Syarat-syaratnya diantara begini. Sekarang semua para UMKM ketika menitipkan di satu toko sudah minta ini bahwa sudah ada NIB, sudah ada sertifikat halal baru bisa diterima. Jadi toko-toko sudah mendukung pemerintah. Nah, oleh karenanya kita maunya UMKM ini akan naik kelas. Sebagaimana Pak Menteri sudah sampaikan, UMKM harus naik kelas. Makanya dia harus yakin dengan produknya bahwa produknya adalah halal, punya izin yang jelas, nanti akan meningkat sehingga orang yang akan memberikan modal itu yakin juga, oh ini oke nih, karena dia sudah bersertifikat halal, punya izinnya, sudah disurvei, sehingga yang akan memberikan modal itu jelas bahwa oh orang ini bisa kita berikan modal, dia akan sesuai dengan apa yang sudah kami jalan. Oke, ya tambahan maaf Pak, ini tambahan terakhir. Apa harapan Bapak terhadap Menteri UMKM ini? Kebetulan kan Menteri UMKM kan Bang Maman Abdurrahman ya, orang Kalimantan Barat. Mungkin ada harapan Bapak, bagaimana mungkin ada temuan di lapangan sehingga menimbulkan pemikiran atau solusi yang akan Bapak tawarkan kepada Menteri UMKM Pak? Kami mengharapkan walaupun ini sertifikat halal kuotanya 1,2 juta yang tidak cukup, tetapi kami berharap untuk bisa menyurati semua stakeholder untuk bisa membantu program pemerintah terkait dengan sertifikat halal untuk membantu para UMKM bisa menerima sertifikat halal secara gratis melalui program pemerintah. Yang kedua yang kami harapkan dari kementerian adalah bagaimana mendukung kami untuk industri hulu. Contoh rumah potong hewan itu sangat sedikit. Sementara para UMKM ini mau belinya di mana kalau ada rumah potong hewan? Sementara rumah potong hewan sedikit. Rumah potong hewan sudah bersertifikat halal. Sehingga si para konsumen mau membeli di tempat yang mana? Kita akan ada kekurangan. Jadi perlu bantuan dari pemerintah untuk membantu para RPH ini disubsidi lah dalam rangka untuk pemberian sertifikat halal. Tidak gratis lah, disubsidi paling tidak. Itu saya pikir harapan saya ke depan sehingga nanti dalam proses sertifikasi halal untuk UMKM mikro yang menggunakan bahan-bahan yang harus menggunakan limbah potong, rumah potong itu sudah bersertifikat, jadi aman. M. Amrullah, Rengas Kapuas, GNTV Indonesia mengabarkan.